warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Avandi, di mana semua benda bisa dibikin lebih bagus melalui kreativitas kita. Baik, untuk kali ini kita akan membuat sebuah cetak grafis berbahan dasar ramah lingkungan atau barang bekas seperti karton, kardus, kemudian kita ada spon ati atau busa hati dan alat pendukung lainnya. Oke, untuk langkahnya, tahap 1 kita akan membuat sebuah sketsa. Tentunya kita memanfaatkan kertas bekas juga ya teman-teman. Kemudian untuk membuat sketsa ini kita membutuhkan spidol, pensil, kemudian penghapus apabila ada kesalahan. Oke, langsung saja. Di sketsa pertama ini kita berbentuk motif daun seperti itu. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan pembuatan garis tepi atau tebal cetakannya. Untuk garisnya sendiri saya langsung menggunakan warna hijau ya teman-teman. Boleh kalian menggunakan warna hitam dan sebagainya. Karena di sini saya nanti langsung ke tahap warnaan. Sekalian jadi pada motif daunnya atau motif yang pertama ini. Oke ya, perhatikan kalian untuk membuat motif, hati-hati, kemudian pastikan bagian-bagiannya sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di bagian samping saya memberi warna hijau tua agar kelihatan nanti dicetakan itu lebih bagus. Kemudian di bagian dalam menggunakan spidol yang warnanya sedikit lebih muda. Jadi di cetakan daun ini kita menggunakan dua warna ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kita akan membuat sebuah motif bunga. Bunga ini kita memberikan 5 kelopak bunga ya, dan masing-masing memiliki bentuk yang berbeda. Oke, setelah kita desain menggunakan pensil, kita melakukannya menggunakan spidol agar lebih jelas. Nah, untuk pewarnaan kita menggunakan warna-warna cerah seperti merah. Ini saya gunakan untuk bagian dalamnya. Dan perlu diketahui untuk mengarsir spidol nggak harus tebal ataupun penuh ya, tapi cukup untuk desain itu garis-garis seperti ini. Kemudian untuk desainnya sendiri semakin keluar warnanya semakin pudar atau semakin hilang. Nah, untuk bagian hitam itu nanti akan kita lobangi atau akan kita potong sehingga di antara kelopak bunga ini memiliki jarak. Baik. Kemudian desain yang ketiga atau motif yang ketiga, kita akan membuat motif ranting, di mana motif ranting ini atau ketiga motif ini merupakan motif yang dikombinasikan nantinya. Ada bunga, ada daunnya, kemudian ada rantingnya yang nanti akan kita cetak menjadi satu desain utuh. Oke, setelah selesai, tahap selanjutnya adalah pemotongan desain. Dipotong sesuai dengan gambar atau motifnya. Pastikan gambar yang tidak ada warnanya itu akan kita hilangkan. Oke ya, kita memotong bagian sampingnya dahulu. Kemudian bagian tengahnya. Kalau kalian kesusahan langsung seperti ini, bisa kalian beri tanda dulu, memakai tanda X ya, itu artinya bagian tersebut tidak kita butuhkan atau kita potong. Oke, kita percepat. Nah, kalian harus hati-hati dalam proses pemotongan ya. Karena jangan sampai nanti bagian yang tidak terpotong malah terpotong. Nah, kalian harus lebih jeli di sini. Untuk bunga kita potong secara utuh dahulu, baru nanti ketika kita menyiapkan untuk membuat cetakan, kita akan potong satu-satu. Dan kita lubangi juga tentunya. Baik, seperti itu. Kemudian yang ke dalam atau lingkaran tengah itu juga kita potong nanti tetapi. Oke, yang ketiga, motif rantingnya kita potong sesuai dengan
gambarnya ya, atau garis tepinya. Oke, sudah selesai semuanya, sudah kita potong. Kita menyiapkan alat, atau kita sebelum itu kita susun dulu. Gimana sih baiknya kita menyusun motifnya ini nanti? Apakah seperti ini atau seperti itu, atau kita balik bunganya di sana dan daunnya di sini? Sesuai dengan selera kita ya. Yang jelas untuk proses cetak grafis ini bisa kita lakukan berulang-ulang dan dengan bentuk yang sama. Itu keuntungannya yang harus kalian perhatikan. Oke, untuk proses yang ketiga kita akan membuat cetakan dari bahan dasar. Di sini saya menggunakan kertas karton dari sampul buku yang sudah tidak terpakai. Kemudian yang kedua kita juga menggunakan kardus. Tetapi perlu diingat teman-teman, untuk cetakan ini lebih bagus menggunakan bahan yang lebih keras. Bisa juga kalian menggunakan triplek bekas yang tipis seperti itu. Mungkin juga bisa menggunakan kardus yang tebal. Jangan kardus yang terlalu tipis, nanti akan mempersulit kita dalam proses pencetakannya. Oke, jangan lupa kita blat per cetakannya, kemudian kita beri nomor dan kita potong per masing-masing cetakan ya. Kalau kalian menggunakan gunting biasa akan kesulitan, jadi di sini saya menggunakan gunting yang lebih besar dan lebih bagus. Oke, dipotong menggunakan gunting kotak seperti ini. Lebih bagus lagi kalian menggunakan penggaris agar lebih rapi dan lebih presisi tentunya. Oke, setelah itu kita potong juga untuk bagian motif bunga ini. Yang ketiga juga kita rapikan besarnya cetakan menggunakan penggaris agar tidak terlalu besar juga, tidak terlalu panjang kalau tidak kita potong. Oke, next kita membutuhkan busa hati. Busa hati menjadi bahan utama kita ya untuk membuat sebuah cetakan. Yang pertama saya mengambil motif bunga dulu. Untuk motif yang menurut saya ini paling sulit, dimana kita harus melubangi bagian yang kita kasih warna hitam itu. Nah, di sini hati-hati ya, jangan sampai sobek. Kita lubangi masing-masing dulu, satu dulu. Kemudian bagian tengah juga kita lubangi dulu. Dan untuk yang hitam itu akan kita hilangkan menggunakan gunting biar lebih mudah. Nah, kita potong, kita sesuaikan dengan kelopak bunganya. Ya, bisa kita susun ya. Bisa kalian lihat ya. Di sana ada jarak antara kelopak. Itu sebagai garis cetakan nanti. Oke, setelah semuanya ready, tahapan selanjutnya yaitu kita memindahkan motif yang sudah kita potong ke spon ati. Bisa kita pindahkan satu-satu. Di sini kita menggunakan spidol ya teman-teman. Boleh kalian menggunakan bolpen juga, nggak masalah. Kalau menggunakan pensil nanti tidak kelihatan. Nah, saya sarankan memakai bolpen atau spidol saja. Nah, satu-satu ya. Nah. Oke, setelah selesai seperti ini, nantinya akan kita potong. Tetapi di sini kita lanjutkan dulu untuk yang kedua, cetakan kedua yaitu ranting. Kita blat juga di sana. Hati-hati agar tidak melenceng. Nah, selanjutnya cetakan daun. Kita akan mengeblatnya juga di spon ati, dan hati-hati untuk bagian dalam. Jangan sampai goyang-goyang, nanti bentuknya malah tidak sesuai dengan desain kita. Nah, selanjutnya kita rapikan teman-teman. Oke, setelah selesai jangan dibuang ya, nanti akan kita tempel sebagai desainnya untuk yang di kertas tadi. Kita siapkan alas agar mejanya tidak rusak, kemudian kita potong desain di spon ati yang sudah tergambarkan.
Oke, yang pertama di sini saya akan memotong bunga karena yang paling sulit itu biasanya saya kerjakan paling awal. Oke, kita potong juga bagian tengahnya. Kemudian kita rapikan ya sesuai dengan garisnya. Kita potong satu-satu. Nah, seperti itu hasilnya teman-teman. Kalian lihat ya, di bagian yang hitam itu nanti menjadi sebuah garis atau menjadi jarak antara motif. Nah, kemudian yang ranting sudah selesai, kita lanjut ke yang daun. Ini bagian tengahnya hati-hati juga, jangan sampai nanti sobek. Kemudian dilanjutkan bagian samping menggunakan gunting. Ya, seperti itu sudah selesai 3 motif kita yang akan kita pakai nanti. Tahapan selanjutnya yaitu penempelan, dimana kertas yang sebagai alas tadi yang kita belat itu akan kita tempelkan. Mengapa kita belat? Karena untuk desain ini agar tidak terlalu keluar dari belatnya, jadi bisa center di tengah seperti itu teman-teman. Kalau tidak kita belat dahulu nanti takutnya malah tidak presisi ya kan. Nah, fungsinya seperti itu. Oke, kita rapikan setiap sisinya. Ya, sudah selesai. Untuk cetakan sudah selesai. Tahapan selanjutnya yaitu uji coba cetakan grafis ini teman-teman. Kita akan mengujinya di kertas-kertas bekas atau di kertas dimanapun. Menggunakan kuas ya teman-teman. Untuk daun kita sesuaikan dengan warna tadi. Untuk bagian tengah kita menggunakan warna hijau muda. Dan perlu diingat untuk setiap pergantian warna kita siapkan air untuk membilas kuasnya agar bersih. Nah, setelah bersih baru kita pindah cat lain, warna lain, mungkin yang lebih tua atau warna yang lainnya. Oke, setelah rata di permukaan cetakan, kita coba menyetaknya pada kertas ini. Oke, ditekan-tekan teman-teman, penuh dengan perasaan. Ya, seperti itu hasilnya. Ditekan seperti itu hasilnya. Yang kedua, cetakan bunga sesuai dengan desain kita. Bagian tengah warna kuning, kemudian bagian samping-sampingnya agak kekuningan, dan bagian tengahnya merah seperti tadi ya, itu ya seperti desain kita. Untuk bagian sampingnya juga kita kasih warna putih. Kita gradasikan dengan warna kuning. Baik, ketika sudah selesai akan kita cetakkan. Kita tekan-tekan hati-hati teman-teman, dan kita lihat. Oke, seperti itu hasilnya ya. Untuk yang ketiga, cetakan ranting. Kita juga menyesuaikan, kita menyediakan warna coklat muda dan coklat tua. Kita juga akan menggradasikannya di sini teman-teman, sesuai dengan selera kita. Nah, jangan lupa kita ratakan ya, jangan sampai setiap cat ada cetakan yang tidak rata di cetakan. Artinya cat harus merata di cetakan baru bisa kita capkan. Oke, cetakan ketiga kita lihat. Nah, bagus seperti itu teman-teman. Oke, ketika semuanya sudah selesai pada tahap uji coba ini, berarti kita akan ke tahap selanjutnya yaitu menyatukan motif ketiganya teman-teman. Kalau di rencana awal kita memang motif ini menjadi satu motif, ketiga motif ini. Tetapi kalau di ketiga motif ini tidak menjadi satu motif pun tidak masalah, sesuai dengan apa yang kita desain di awal. Nah, di sini saya cetak dulu untuk ranting, kemudian saya masukkan cetakan bunga di atas ranting. Kemudian kita susun daun di bagian atasnya. Boleh seperti itu, boleh juga susunannya kita ubah-ubah ya teman-teman, tergantung nilai keindahan yang kita inginkan. Nah, saya letakkan di situ. Boleh tidak hanya satu bunga, satu daun, mungkin lebih dari itu silahkan. 2 daun, 2 bunga, nggak masalah teman-teman. Oke, sudah jadi seperti itu.